Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya dapat menyelesaikan pembuatan video pola keuangan desa dan kota serta faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota tersebut. Siswa-siswi sekalian, pada materi ini kita akan membahas bagaimana pola keuangan desa dan kota itu, kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana cara kita menghitung besarnya kekuatan interaksi antar wilayah. Silahkan simak videonya. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar desa dengan kota menurut Edward Ullman. Edward Ullman ini merupakan salah satu tokoh geografis yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi Ullman mengatakan terdapat 3 hal yang dapat mempengaruhi interaksi desa dan kota. Pertama adalah adanya wilayah yang saling melengkapi. Jadi, bagaimana antara desa dan kota ini saling melengkapi kebutuhan. Contoh, masyarakat kota ini bekerja pada sektor industri, kemudian masyarakat daerah pedesaan bekerja pada sektor pertanian. Masyarakat yang ada di kota ini tidak melakukan kegiatan cocok tanam sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, contohnya untuk bahan pangan. Jadi mereka bisa membeli bahan pangan tersebut dari hasil kegiatan pertanian yang dilakukan oleh penduduk desa. Nah, kemudian yang kedua, adanya kesempatan untuk saling mengintervensi. Artinya, faktor ini merupakan cara bagaimana suatu wilayah ini dapat memindahkan sumber daya yang dimilikinya agar dapat dibeli oleh wilayah yang lain yang membutuhkan. Jadi, siapa yang lebih cepat membutuhkan, kemudian dia yang akan mendapatkannya. Kemudian faktor yang ketiga, adanya kemudahan pemindahan dalam suatu ruang. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa apabila suatu wilayah itu aksesibilitasnya baik, maka tidak menutup kemungkinan untuk memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain itu sangat lebih mudah. Nah, itulah yang menyebabkan interaksi antar wilayah terjadi secara cepat. Nah, berikut ini adalah rumus bagaimana cara kita untuk menghitung kekuatan interaksi antar wilayah. Jadi ada 3 rumus. Yang pertama teori gravitasi, yang kedua teori titik henti, kemudian yang ketiga teori grafik atau indeks konektivitas. Jadi teori gravitasi ini kita gunakan untuk menghitung kekuatan interaksi antar wilayah. Sedangkan teori titik henti ini kita gunakan untuk menentukan lokasi yang mana yang cocok didirikan sesuatu atau di mana titik henti yang cocok untuk didirikan sesuatu. Kemudian indeks konektivitas ini untuk menentukan berapa banyak perbandingan jumlah jaringan jalan dengan kota yang tersedia. Nah, berikut ini adalah struktur ruang, baik itu desa maupun kota. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah. Tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi, kita sebagai manusia tidak egois gitu ya. Manusia ini makhluk hidup, kemudian ada makhluk hidup yang lain, contohnya hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pola keruangan desa. Jadi, pola tata ruang pedesaan ini bermacam-macam bentuknya. Ada yang memanjang mengikuti jalan, kemudian memanjang mengikuti sungai, kemudian ada yang menyebar, kemudian ada yang terpusat. Kita bahas yang pertama untuk pola memanjang. Jadi ini pada gambar disajikan adalah pola memanjang menyusuri jalan raya. Jadi kita bisa lihat bagian kotak-kotak itu adalah perumahan atau permukiman penduduk yang memanjang mengikuti pola atau bentuk jalan. Contohnya di Desa Telang, Kalimantan Tengah. Kemudian berikutnya ada pola memanjang mengikuti pantai. Jadi ini melihat bagaimana permukiman masyarakat desa ini memanjang mengikuti pola atau bentuk aliran sungai. Seperti pada contoh
Ini adalah di Desa Alang di Pulau Ambon. Saya contohkan untuk di wilayah Pontianak, Kalimantan Barat, contohnya di sekitar pinggiran Sungai Kapuas. Jadi kita bisa lihat di sekitar jembatan Landak dan jembatan Kapuas, itu bagian bawah, bagian pinggiran sungai itu banyak terdapat permukiman-permukiman penduduk. Jadi dia bentuknya memanjang mengikuti aliran Sungai Kapuas tersebut. Nah, berikutnya adalah pola musat. Jadi pola musat ini bagaimana dijumpai di desa-desa yang lahan pertaniannya subur. Jadi masyarakat cenderung untuk memilih tempat tinggal itu dekat dengan lahan pertanian atau memilih lokasi yang cocok untuk dijadikan tempat pertanian, kemudian dijadikan tempat untuk bermukim. Contohnya adalah di Desa Bontoramba, daerah Makassar. Kemudian pola tersebar. Jadi pola tersebar ini dibagi menjadi dua, ada daerah bertanah kars, kemudian daerah berelief berat, kemudian bagaimana kedua hal tersebut dapat dikatakan berbeda gitu ya. Jadi kelompok-kelompok kecil ini biasanya memilih untuk melakukan persebaran tempat tinggal di sekitar wilayah kars yang lahan pertaniannya kurang subur, maka dia tinggalkan, kemudian dia mencari daerah dengan sumber air yang memiliki sumber air tanah yang baik untuk dilakukan sebagai tempat bermukim. Kemudian pedesaan dengan permukaan tanah berelief berat. Karena jaringan jalan penghubung relatif sulit, sehingga kelompok permukiman yang satu sama lainnya relatif tersebar. Contohnya adalah permukiman Desa Celapar di wilayah Jawa Tengah. Nah, kemudian ini pola radial. Tampak jelas jika kita lihat dari atas ketinggian gitu ya, pola tata ruang semacam ini umumnya terdapat di sekeliling lembah datar, lereng-lereng yang berada di kaki gunung. Nah, contohnya perkampungan Desa Muremare di daerah Mamberamo, Irian Jaya. Nah, berikut ini adalah tugas bagaimana cara menghitung kekuatan interaksi wilayah sesuai dengan tiga rumus untuk menghitung kekuatan interaksi yang tadi sudah dibahas. Ada soal tentang bagaimana cara menghitung kekuatan interaksi menggunakan teori gravitasi, kemudian menentukan lokasi titik henti, dan menghitung indeks konektivitas. Jadi, perlu saya sampaikan pada siswa-siswi sekalian bahwa untuk lokasi titik henti ini kita tentukan wilayahnya dari jumlah wilayah yang penduduknya paling kecil. Misal dapat hitungan 2 km, berarti 2 km itu dari penduduk kota yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Apabila siswa-siswi membutuhkan referensi lain, silahkan browsing di internet atau silahkan mencari buku-buku sumber penunjang yang dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang materi pola keruangan desa dan kota serta interaksi pola keruangan desa dan kota tersebut. Terima kasih.